Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Kami meminjam iPhone barunya Om Mobi untuk kami review dan kami persembahkan. Ini adalah iPhone yang termahal dan terbaik yang pernah dikeluarkan Apple, yaitu ini iPhone XS Max. iPhone XS Max. iPhone XS Max. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Apple ngikutin Xiaomi. Sudahkah Anda lihat review Mi Max 3 kami? Silakan tekan tombol I di atas untuk menonton. Mungkin salah satu alasan Apple memilih 10 daripada X. iPhone XS. Kalau pakai X, jadi iPhone XS Max, yang kalau ditranslate menjadi iPhone kelebihan maksimal. Benarkah ini kelebihan maksimal? Sebelum kami lanjutkan videonya, mohon tekan tombol like dan share ke seluruh dunia. Subscribe channel kami apabila belum, Motomobi TV dan Om Mobi. Mungkin Anda sudah tahu ya taktik dagangnya Apple ini. Macam strategi TikToknya Intel. Tahun lalu keluar yang 10, sekarang 10S. Dan tahun depan akan ada model baru lagi. Jadi tik tahun kemarin dan tok tahun ini. Lalu, haruskah kita ikutin tren TikTok itu? Ya, kalau uang bukan pertimbangan Anda, ya nggak masalah. Asal kita jangan sampai tertipu dengan marketing gimmicknya Apple. Karena Apple paling pintar mencari uang. Setelah Samsung menjual HP seharga iPhone X, yaitu Note 9 yang 512GB. Walaupun itu dapat TV. Dan sekarang, iPhone membuat yang 512 juga. Dan lebih mahal lagi. Hingga harganya mencapai kepala 20 ke atas. Bisa Anda tebak ke depan Samsung pasti akan mengeluarkan yang harga segitu juga. Ya nggak akan habis-habis mereka berkompetisi. Dan semakin jauh perbedaan kastanya dengan HP-HP flagship yang ada sekarang ini. Oke, kita awali dengan desainnya. Apa yang berubah? Ini hanya iPhone X yang tumbuh menjadi dewasa. Tapi karena kami terbiasa dengan Android yang besar, maka ini menurut kami size-nya masih oke dipegang. Walaupun untuk menggapai control center dan notification center harus sedikit bermanuver. Kalau Android, tinggal geser sini aja. Untuk iPhone XS Max ini bisa dibesarkan tampilannya. Walaupun menurut kami agak tidak ngaruh. Kalau Android lebih banyak pilihannya. Ini ada warna goldnya. Ini bukan rose gold seperti yang dulu-dulu. Ini warna barunya Apple. Kami lihat yang gold ini waktu kami ke Shanghai kemarin. Kami ke Apple Store-nya Shanghai. Besarnya ini sangat mirip dengan iPhone 8 Plus. Walaupun masih tinggian Max sedikit. Ini tombol powernya juga ikut-ikutan menjadi dewasa. Dan lubang speakernya juga lebih banyak dibanding iPhone X. Kalau kita bandingkan dengan Android yang ada di kami, macam ini. Kita ke bagian layar. Ini kata DisplayMate, layarnya ini mendekati textbook. Ini nyindir atau gimana ya? Ini menggunakan OLED atau Organic Light Emitting Diodes. Ini macam yang dipakai di Android flagship sekarang. Beresolusi 2688 x 124 pixel dan kepadatan pixel 458 pixel per inch. Sebetulnya masih kalah banyak pixelnya dari Note 9 yang memiliki kepadatan 516 pixel per inch. Walaupun menggunakan OLED, sayang sekali tidak ada always on display-nya, macam Android flagship. Padahal, menurut kami, always on display itu sangat membantu, apalagi untuk melihat jam dan notifikasi. Dan ini kalau kata mereka, ini adalah the most durable glass ever in smartphone. Dan kami secara tidak sengaja sudah membaratkan iPhone-nya Om Mobi. Padahal baru pinjam semalam. Jangan bilang-bilang ya. Ini kami pasang screen protector dulu.
Ya ini Om Botak sudah tes dan tetap baret di level yang sama. Sama aja seperti merek-merek yang lebih murah. Katanya mau pakai safir. Bokis ah. Notch. Ya nggak perlu dibahas lagi. Gara-gara notchnya Apple yang epidemik ini, HP-HP lain jadi pada ngikutin. Padahal keluarga produsen ini sudah bisa membuat yang tanpa notch. Apa jadinya nanti iPhone berikutnya full display macam ini? HP-HP yang bernotch akan jadi kelihatan ketinggalan zaman. Sekarang kami bandingkan dengan iPhone X untuk suara speakernya. Halo YouTube, selamat datang di channel. Dengan Pixel 2 XL, Om, sini Om. Halo YouTube. overall suara XS Max memang lebih besar dibanding yang lain. Speakernya ini juga stereo. Kok ini nggak simetris ya? Jadi yang di earpiece ini juga ada speakernya. Kita lihat perbandingan suaranya. Left speaker. Right speaker. Oh iya, ini katanya bisa stereo recording. Macam ini. Ini suara di kanan, ini suara di kiri. Mari kita tes kameranya. Bentar. Ini formatnya bukan lagi pakai JPEG. HEIC. Format apa itu? Setelah kami telusuri, HEIC adalah dari format .HEIF atau singkatan dari High Efficiency Image File Format. Tapi Apple memberi nama .HEIC karena iPhone kadang membuat multiple image dalam satu file. Contohnya untuk live photo atau portrait mode. Format ini bukan Apple yang menemukan, tapi MPEG Group atau MPEG Group. Dia juga yang bertanggung jawab di format audionya Apple .AAC. Kalau kita bandingkan dengan file JPEG hasil konversi, bedanya sepertiganya. Pantas Apple move on. Format ini dipakai semenjak iOS 11. Dan pengguna Mac wajib upgrade ke OS High Sierra untuk membuka format ini. Kalau Windows 10 wajib install app ini di Windows Store kalau mau buka format HEIC. Salah satu alasan Apple move on ke format ini adalah agar pengguna Apple tidak gampang penuh storage-nya. Tumben baik nih Apple. Biasanya nyari duit buat iCloud-nya. Oke, balik ke hasil foto. Ya, kami sedikit merasakan efek dari yang katanya multi-layer processing yang mereka bilang ini. Lihat ini hasil HDR-nya. Tapi kok ini kadang pinkish ya warnanya. Kok kami melihat review-review katanya masih kalah sama Pixel 2. Padahal kami merasa XS Max ini kebanyakan menangnya. Dan sekarang ini perbandingan video dengan Pixel 2 XL. I seen her in the club, seen her on the streets. I see her in the stars, see her in my dreams. Looks like an old school lover. I know you love her. Ooh, I like what you said to me. Dan ini suaranya. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Like what you said.
sekarang performa kamera depan. Wait, kok kami ngerasa kelembutan kulit bayi? Ya sekarang ini lagi heboh bahwa akhirnya iPhone menggunakan fitur beautification. Dan untuk sekarang ini, tidak bisa dimatikan fitur ini. Kami sih yakin ya, update ke depan bakalan ada on-off switch-nya. Ya kita belum tahu, kita tunggu aja. Tapi banyak yang bilang bahwa ini adalah efek dari noise reduction. Kalau kita lihat dua foto ini, ya kalau ini bukan hasil asli, tapi kami sensor sebagian muka kami. Karena siapa kami itu tidaklah penting. Dan lihat ini, kan? Ini namanya heavy noise reduction. Memang kelihatan seperti beautification. Tapi ini hanya terjadi di beberapa scene saja setelah kami lihat-lihat. Ketika terang, tidaklah terjadi. Sedikit sih. Oke, sekarang kita lanjut video dulu. Setelah kami teliti, memang di bagian muka ini terlihat ada banyak processingnya. Coba Anda lihat ini. Kan? Dan iPhone XS Max ini juara 2 di DxO Mark. Saat ini, kami sih yakin nanti pasti Mate 20 dan Pixel 3 akan nyalip. Kita lihat aja nanti. Padahal iPhone itu terkenal kameranya yang digunakan oleh profesional karena kemiripan hasil dengan aslinya. Atau memang Apple sudah merubah hal itu? Atau ini sengaja emang karena pengguna iPhone mayoritas wanita? Di iPhone nggak kelihatan jerawat, di Android kelihatan jerawat. See? Cool. Okay, I'm definitely buying the iPhone. Oke, dan kami mendengar juga bahwa ada isu jeleknya kualitas sinyal mobile dan Wi-Fi-nya. Lucu ya kasus ini, kenapa selalu menghantui Apple? Padahal kalau dilihat-lihat, antena lainnya lebih banyak dari iPhone X. Kami penasaran kenapa begitu ya. Kami ingin sekali membuka ini, tapi ini bukan punya kami, punya Om Mobi. Jadi kami tidak membuka HP ini. Dan sudah banyak orang-orang yang melakukan. Kalau kita lihat, XS Max ini menggunakan baterai yang terpisah. Ini macam laptop. Tapi kalau iPhone XS yang bukan Max, menggunakan L-shape baterai juga, tapi menyatu baterainya. Ngomongin soal baterai, kami hanya dikasih waktu singkat untuk tes HP ini. Karena memang Om Mobi ingin cepat-cepat memakainya. Tapi kami bisa menyimpulkan bahwa setelah lihat hasil benchmark dari para YouTuber, iPhone XS Max ini adalah iPhone yang paling irit di antara iPhone-iPhone yang ada di pasaran. Kami sebetulnya bingung. Gini, dari video ini XS Max menang lawan Note 9. Di video ini juga menang lawan Note 9. Di video ini malah kalah lawan Note 9. Dan di hasil benchmark baterainya Tom's Hardware juga kalah. Jadi mana yang benar? Selama kami gunakan, kami bisa bilang kami tidak terimpresi dengan performa baterainya. Tapi yang perlu Anda tahu adalah, ya harap sabar aja kalau baterainya habis. Karena dengan charger yang dikasih, nonton satu full film Godfather Part 2 masih belum 100%. Ya salah satu taktik dagangnya Apple. Kasih gratis yang slow charge. Biar aksesoris fast charge-nya laku. Apple. Dan iPhone-nya Om Mobi ini kena kasus charging gate. Ini kadang bisa ngecharge, kadang lancar. Dan ini juga terjadi ketika ngecharge HP-nya ngehang, tidak bisa dinyalakan. The most advanced iPhone ya. Most advanced iPhone we've ever created. It is made of Akhirnya nyala. Ini mempunyai prosesor yang terbaru. Pasti paling efisien dibanding prosesor-prosesor yang ada. Ya, mungkin ini hanya sementara aja. Kita lihat aja nanti performa dari Snapdragon 855 yang sudah support network generasi kelima, atau lebih dikenal dengan 5G. Dan ini akan melawan prosesor yang sama-sama 7 nanometer A12 Bionic Apple yang digunakan sekarang ini. Kami tidak sabar menunggu prosesor 855 itu. Oke, overall kami bilang iPhone XS dan XS Max ini memang iPhone yang terbaik. Ya, karena memang terbaru dan setiap tahun mereka bilang seperti itu.
Apabila Anda dari iPhone X, kalau uang jadi bahan pertimbangan Anda, kami bilang tetap stay di iPhone X. Walaupun katanya di iOS 12.1, permasalahan semua itu sudah diperbaiki. Dan karena ini disebut-sebut hanya incremental upgrade. Seperti yang kami bilang di awal, TikTok. Upgrade-nya selain prosesor yang baru, hanya kualitas HDR dan portrait mode-nya lebih baik dari iPhone X. Ya, ini bisa diganti-ganti bukaannya, atau yang lebih awam dikenal dengan bokeh atau background blur. Ya, walaupun itu sepertinya hanya menambah blur secara software. Dan seharusnya iPhone X pun juga bisa kemampuan ini. Tapi nampaknya sengaja dikunci fiturnya, agar pada pindah ke XS dan XS Max. Buktinya pakai app namanya Focus. Bisa juga di-adjust background blurnya, dan app ini gratis. Ini yang kami bilang, jangan kemakan taktik marketingnya Apple. Tapi apabila Anda dari iPhone 7 atau sebelumnya, mending ke iPhone X atau tunggu iPhone XR. Tenar. Yang memang sengaja ditunda sama Apple agar iPhone XS dan XS Max laku. Karena iPhone XS dan XS Max ini sangat overpriced, terlalu mahal. Ini perbandingan harganya. Ya ini harga di US, sampai sini ya tambah aja cukai dan keuntungan pedagang. Ini yang 256GB, harga jualnya $1.249 US. Dan perkiraan harga produksi atau BOM, Bill of Material, adalah hanya $443 US. Masihkah Anda mau beli iPhone yang baru ini? Semua ini adalah opini pribadi kami. Kami tidak dibayar sepeser pun kecuali dari AdSense Google. Mohon tengah atau mau like dan share ke seluruh dunia. Subscribe channel kami Motomobi TV dan Om Mobi. Terima kasih telah menonton.